warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Re di channel Penelusuran Mistis. Saya akan membagikan cerita-cerita mistis. Malam ini saya akan membagikan kisah air terjun yang berada di kaki Gunung Raung. Kebanyakan orang tidak tahu tempat ini. Dan saya mendoakan yang menonton video ini mendapatkan rezeki dan terhindar dari gangguan makhluk gaib. Langsung saja kisahnya. Kisah ini pada tahun 2016. Pada waktu zaman SMA kelas 3. Kita samarkan namanya. Soalnya saya mengambil dari kisah teman saya sendiri. Yaitu kita samarkan ya, Aldi, Rizal, dan Sinta. Singkat cerita, pada zaman SMA sehabis ujian, awalnya Rizal dan Aldi ini berencana berwisata sehabis ujian. Lalu dia mengajak Sinta untuk pergi ke tempat wisata itu. Sampai Sinta tanya, "Kita mau kemana, Aldi?" "Kita enaknya main ke air terjun." Tapi Sinta ini gak mau. Dan lalu dipaksa sama Rizal untuk ke tempat air terjun ini. Tapi Sinta ini dia gak ada barengan. Dia minta izin ke Aldi. "Gimana kalau aku itu ngajak teman?" Si Rizal setuju, soalnya biar ada boncengannya atau barengannya. Jadi mereka itu bisa bawa sepeda 2. Singkat cerita, pada hari Minggu mereka itu berangkat ketemuan di depan SMA. Gak disangka, ternyata Sinta ini mengajak seorang temennya cewek. Dan dia seorang indigo. Rina ini gak tahu mau diajak ke tempat wisata mana. Dan Sinta emang gak ngasih tahu. Soalnya Rina takut gak mau ikut kalau mau diajak ke terjun. Dan dia ketemu di depan SMA. Aldi sama Sinta, Rizal sama Rina. Singkat cerita, setelah itu dia langsung berangkat. Dan berangkatnya ini jam 2 sore. Dalam perjalanan dari depan SMA, sekitar 1 jam perjalanan, Rina udah mulai gelisah. Soalnya jalannya itu tempatnya perkebunan kopi. Dan Rina sempat mengajak berhenti. Dan Sinta ini nanya ke Rina, "Kenapa, Rin, ngajak berhenti di tempat ini?" Rina itu udah gak enak feelingnya. Dan dia sempat nanya ke Sinta, "Kita mau kemana ini? Sampai-sampai masuk perkebunan kopi." Dan Rizal, dia bilang, "Kita mau ke air terjun." Aldi ini nanya juga, "Emangnya kenapa kalau kita ke air terjun?" Rina bilangnya, "Aku gak mau ke air terjun." Kata si Aldi, "Lah, terus kenapa emangnya kalau ke air terjun?" Rina bilang ke Sinta, dia gak mau ke tempat wisata
yang sepi, apalagi ini tempatnya hutan. Dan Rizal sama Aldi bilangnya, gak apa-apa, cuma di hutan, apalagi ini sudah sore. Dan Rina ini masih tetap gak mau. Lalu si Aldi sama Rizal ini membentak, udah setengah jalan, ngapain kamu ngajak pulang, kita udah jauh-jauh ke sini. Lalu Rina ini mikirnya di dalam hati, gimana ya, gak enak juga, mereka udah jauh-jauh datang ke sini, masa udah mau nyampe aku ngajak pulang. Dan Rina terpaksa mau diajak ke tempat wisata ini. Dan Sinta ini bilangnya, udah Rin, kan ada aku, gak apa-apa kok. Sekitar hampir 15 menit perjalanan lewat jalan yang berbatu atau makadam. Rina ini seorang indigo. Waktu di kebun kopi, Rina ini melihat sekilas seperti orang sosok-sosok hitam melintas di tengah perkebunan kopi. Tapi dia gak ngomong sama Sinta dan Aldi Rizal soal makhluk hitam tadi. Dan sampailah di tempat parkiran. Rina ini gak mau diajak turun ke terjun. Soalnya dari tempat parkiran sekitar 200 meter dia lewat lereng jalan setapak untuk sampai ke bawah air terjun itu. Rina ini udah feeling, saya nunggu di atas aja ya. Dan si Sinta ngajak, ngapain nunggu di atas, ini udah nyampe, mending kita ke bawah aja, kita bisa foto-foto. Adi sama Rizal bilang ke Rina, ayolah, udah nanggung nih, kita bentar aja di sini. Dan Rina terpaksa juga ikut, soalnya dia mikirnya kalau dia nunggu di parkiran dia bakal sendiri. Dan waktu itu wisata itu emang sepi. Sebenarnya wisata itu udah lama tidak dikunjungi oleh wisatawan. Setelah dari parkiran, mereka berempat mulai turun ke jalan setapak itu. Rizal di depan, Aldi di nomor 2, dan Sinta di nomor 3. Rina ini tepat berada di belakang. Lalu di tengah perjalanan, Rina ini melihat sosok hitam tersebut. Dia seperti mendorong Sinta. Rina itu kelihatan dengan jelas. Dan Sinta pun terjatuh, kepleset di jalan setapak itu. Kayak terprosot seperti itu. Tapi jalannya agak datar sedikit. Tapi licin. Lalu Sinta menuduh Rina. Kamu yang dorong tadi. Rina itu menjawab, aku gak dorong. Tadi itu ada makhluk gaib yang dorong kamu dari belakang. Sinta jelas-jelas gak percaya itu. Aldi ini menenangkan Rina dan Sinta yang sempat mau bertengkar. Dia bilang ke Sinta, kayaknya sepatumu yang licin. Udah, mereka udah tenangan dan dia melanjutkan perjalanan. Dan si Aldi ini pindah ke belakang.
sekitar 1 menit sampai 2 menit mereka sampai di bawah air terjun itu. Mereka foto seperti biasa. Rina ini gak berani menoleh ke atas air terjun dan juga gak mau diajak foto. Kenapa? Karena Rina ini melihat sosok bayangan hitam besar di belakang air terjun itu yang menoleh tepatnya ke bawah. Seakan-akan mereka mau dimakan seperti ini. Posisinya dia seperti ini. Tangannya. Dan Sinta dan kawan-kawan ini gak bisa ngelihat. Dia asik aja bermain di air terjun itu. Di sana cuma sekitar 5 menit. Rina ini ngajak pulang. Lalu Sinta ini gak mau. Kita baru sebentar di sini, ngapain ngajak pulang? Jadi juga, bentar aja kita main air di sini dulu. Rina ini mulai gelisah. Soalnya udah jam 4 lewat. Di tengah hutan, jam 4 lewat itu sudah mulai seperti menjelang maghrib. Dia gak ada cahaya masuk. Rina sempat melihat ke atas. Air terjun itu kadang-kadang berubah merah yang mengalir dari atas. Apalagi menjelang maghrib itu sosok-sosok di dinding kebanyakan itu hitam. Dia bergelantungan. Dan yang paling menarik perhatian Rina ini, ada sosok-sosok yang bergelantungan yang terikat oleh tampar di badannya. Dan kepalanya pecah. Rina melihat kawannya Sinta, Aldi dan Rizal berada di dekat orang-orang yang kelihatannya itu hitam mukanya. Mereka bermain di dekat para makhluk gaib ini. Dan satu yang dari atas yang terlilit tampar ini semakin mendekat di dekat air terjun. Dia mau menghampiri Rina. Lalu Rina menjauh. Setelah menjauh, sosok ini mulai mendekati Sinta dan kawan-kawan. Rina berteriak ketika sosok bayangan hitam yang terlilit tampar atau tali mendekati kawan-kawan. Sontak mereka bertiga kaget dan pandangan mereka teralih ke Rina. Si Aldi tanya ke Rina, "Kenapa kamu, Rin?" "Aku melihat bayangan sosok hitam di dekat kamu yang hampir mau mencekik kalian." Lalu mereka ini udah mulai gelisah juga. Soalnya seperti seakan-akan mereka diremas-remas di dekat air terjun itu. Lalu Rina ini pikirannya kosong dan diajak bicara seperti orang kebingungan. Lalu si Rizal mengajak mereka untuk naik ke tempat parkiran. Lalu mereka naik menggotong Rina yang diajak ngomong itu gak nyambung. Sekitar hampir jam 5 mereka sampai di parkiran. Dia melewati jalan setapak itu. Soalnya jalannya nanjak. Butuh waktu yang lebih lama daripada turunnya. Dia nanjak. Sampai di parkiran, ada seorang nenek-nenek warga setempat. Dia tanya ke anak-anak ini, "Kalian ngapain kesini?"
Lalu Sinta sama Rizal menjawab, kita berwisata ke terjun ini, Nek. Lalu nenek ini bilang, terjun ini udah tutup, tahu sendiri kan, jalan setapaknya udah ketutup jalannya, jadi gak ada orang di sini. Kalau kemarau pun air terjun ini gak ada airnya, gak ngalir, jadi gak ada wisatanya ditutup. Jadi orang-orang di sini gak ada yang kesana dan tidak ada yang mengolah tempat ini. Mereka kesana itu pada musim penghujan, jadi air terjun itu ada airnya mengalir. Rina udah mulai sadar. Langsung aja Rina tanya ke nenek-nenek ini, Nek, di sini apa pernah ada orang bunuh diri? Nenek-nenek ini bilang di sini tuh gak ada yang bunuh diri, tapi 1 tahun yang lalu pernah kejadian ada 5 orang melakukan rappelling atau turun tebing. Itu kayaknya dari cerita organisasi, ada sekitar 5 orang melakukan rappelling. Ketika rappelling pertama dia berhasil, sampailah temannya di bawah. Lalu langsung aja teman itu yang pertama naik ke atas, dan yang untuk kedua kalinya waktu rappelling dia terjatuh sampai ke bawah. Itu kejadiannya saya kurang tahu ya persisnya seperti apa, tapi orang itu jatuh dari ketinggian sampai kepalanya pecah. Waktu kejadian itu turun tebing yang kedua ini, dia nggak tahu kalau temannya itu terjatuh sampai bawah. Dia meninggal di tempat air terjun itu. Dan singkat cerita, monyet itu dievakuasi, yang kepalanya pecah dan badannya itu, dadanya kena batu yang tajam. Dari itulah air terjun itu tidak pernah dikunjungi, dan sampai sekarang tidak ada yang mengolah tempat wisata itu, dikarenakan kebanyakan orang yang ke situ, apalagi dia indigo, dia pasti melihat sosok hitam yang di lehernya itu dan badannya ada tamparnya atau tali replik seperti yang dilihat para indigo. Singkat cerita, mereka berempat itu langsung segera pulang. Dan dia berterima kasih kepada nenek itu karena sudah memberitahukan kalau di sana itu pernah kejadian, dan mereka mendoakan bersama-sama agar sosok ini tenang di alam sana. Sekian cerita air terjun di bawah kaki Gunung Raung ini. Saya Ray dari channel Penelusuran Mistis. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.